Banyak orang bekerja di usaha kecil tanpa memahami realita keuangannya. Mereka melihat gaji dan bonus sebagai hak mutlak tanpa melihat kondisi bisnis. Padahal usaha kecil sering hidup dalam tekanan biaya yang tidak stabil. Omset naik turun membuat perhitungan laba tidak selalu menguntungkan. Bahkan 6 bulan rugi dalam setahun adalah hal yang sangat umum terjadi. Banyak karyawan tidak tahu bahwa owner sering tidak ambil gaji penuh. Bahkan, ada yang nombok agar perusahaan tetap bisa berjalan normal. Namun, persepsi karyawan sering berbeda jauh dari kenyataan itu. Mereka membayangkan bisnis kecil punya cadangan uang sangat besar. Mereka mengira bonus seharusnya selalu besar seperti perusahaan besar. Inilah sumber salah paham tentang gaji, tunjangan, dan bonus. Dalam usaha kecil, bonus bukan kewajiban seperti di perusahaan besar. Bonus hanya bisa dibagi jika ada laba bersih yang mencukupi. Jika keuntungan kecil, bonus otomatis kecil atau bahkan tidak ada. Ini bukan pelit, tetapi aturan logis dalam dunia bisnis yang nyata. Banyak karyawan tidak paham hubungan kerja antara omset dan profit. Mereka melihat omset besar sebagai tanda uang melimpah. Padahal, omset belum tentu menjadi laba yang bisa dibagi kepada staf. Ada biaya operasional yang terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Ada gaji, sewa, listrik, internet, dan banyak biaya kecil lainnya. Bahkan proyek yang terlihat besar bisa menghasilkan margin sangat tipis. Ketika sebuah bisnis kecil memberi bonus kecil, itu adalah kejujuran. Itu bukan hinaan, bukan meremehkan, bukan bentuk ketidakadilan. Itu sekadar mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di atas kertas. Banyak usaha kecil justru memaksa diri memberi bonus agar adil. Padahal kondisi perusahaan mungkin sedang berat atau tidak stabil. Owner sering merasa tidak enak jika tidak memberi apapun kepada staf. Namun realita keuangan memaksa keputusan yang tidak selalu menyenangkan. Ada kasus ketika seorang karyawan tahu omset perusahaan dari dekat, dia memegang bagian marketing dan tahu angka omset secara rinci. Dia tahu 6 bulan dalam setahun perusahaan rugi cukup parah. Dia tahu kondisi itu adalah dinamika pasar dan bukan salah owner. Namun dia tetap menghina bonus kecil yang ia terima saat bekerja. Bahkan setelah 2 tahun berlalu, ia masih membahasnya di medsos. Ia menyindir bonus kecil seakan itu bentuk penghinaan terhadap dirinya. Padahal ia tahu kondisi perusahaan saat itu sangat tidak stabil. Ini menunjukkan masalah karakter, bukan masalah kompensasi. Orang dengan mental sehat akan memahami konteks bisnis yang ada. Mereka melihat bonus kecil sebagai cermin kondisi perusahaan. Mereka paham usaha kecil tidak punya margin aman yang besar. Mereka mengerti bahwa bonus berkaitan erat dengan hasil yang nyata. Namun orang yang tidak matang akan melihat diri sebagai korban. Mereka merasa layak mendapat lebih tanpa melihat kontribusinya. Mereka menilai perusahaan tanpa melihat data sebenarnya. Persepsi kerja menjadi tidak seimbang dan tidak sehat. Posisi marketing adalah kunci dalam menghasilkan omset perusahaan. Jika omset kecil, maka performa marketing ikut menjadi penyebabnya. Namun orang dengan performa rendah sering merasa paling berjasa. Mereka tidak melihat hubungan antara kinerja dan hasil bisnis. Mereka menuntut lebih tanpa memahami nilai kontribusinya sendiri. Inilah dinamika yang membuat konflik antara owner dan karyawan. Banyak karyawan mengira jabatan berarti gaji besar secara otomatis. Mereka melihat kata manajer sebagai simbol uang yang melimpah. Padahal dalam usaha kecil, jabatan tidak selalu berarti gaji besar. Jabatan hanyalah struktur agar pekerjaan lebih tertata dengan baik. Tunjangan kecil diberikan sesuai kemampuan bisnis saat itu. Tidak ada yang salah dengan tunjangan kecil di usaha kecil. Yang salah adalah ekspektasi karyawan yang tidak realistis. Video ini dibuat agar generasi muda memahami realita usaha kecil. Tidak semua perusahaan hidup seperti yang mereka lihat di TikTok. Tidak semua usaha kecil punya margin aman seperti perusahaan besar. Banyak owner berjuang keras di balik layar setiap hari. Mereka sering menutup kekurangan dana dengan uang pribadi. Mereka menanggung risiko yang tidak dipahami sebagian karyawan. Tapi mereka tetap menjaga agar karyawan mendapat haknya tepat waktu. Karena itu penting bagi karyawan memahami situasi nyata perusahaan. Bonus bukan hak, tetapi apresiasi berdasarkan keuntungan tertentu. Tunjangan bukan ukuran nilai diri, tetapi bagian dari struktur kerja. Kompensasi harus dilihat dalam konteks kondisi keuangan usaha. Untuk pemilik usaha, penjelasan sejak awal sangatlah penting. Jelaskan bahwa bonus mengikuti profit dan bukan janji pasti. Jelaskan bahwa tunjangan diberikan sesuai kemampuan usaha. Jelaskan pula bahwa jabatan tidak selalu berhubungan dengan gaji. Transparansi ini mengurangi potensi konflik di masa depan. Pemilik usaha juga perlu memberi batas tegas pada ekspektasi staf. Jangan memberi jabatan hanya untuk menyenangkan karyawan. Jangan memberi tunjangan tidak perlu jika keuangan masih rapuh. Prioritaskan kesehatan cash flow agar usaha tetap aman. Jika ada karyawan yang tidak bisa memahami realita ini,
Lepaskan. Orang seperti itu akan menjadi sumber drama yang tidak perlu. Mereka menguras energi dan fokus owner tanpa manfaat nyata. Integritas adalah kualitas paling penting dalam tim usaha kecil. Tanpa integritas, bisnis akan terus bermasalah dari dalam. Pemilik usaha harus belajar mengenali tanda toksik lebih awal. Toksik muncul dari sikap, bukan dari jumlah gaji yang diterima. Orang toksik akan tetap toksik meski diberi kompensasi lebih besar. Karena sumber masalahnya bukan uang, tetapi sikap dalam bekerja. Usaha kecil butuh tim yang sehat agar bisa bertahan dan tumbuh. Tim sehat adalah orang yang mengerti realita dan siap bekerja. Mereka memahami bahwa bisnis kecil perlu waktu untuk berkembang. Mereka ikut berjuang dan bukan hanya menuntut hal yang tidak mungkin. Bonus kecil bukan hinaan, tetapi hasil nyata dari kondisi bisnis. Tunjangan kecil bukan bentuk meremehkan, tetapi kapasitas usaha. Kejujuran owner dalam memberi kompensasi adalah hal yang penting. Perusahaan kecil tetap bermartabat ketika jujur pada kondisi nyata. Semoga video ini membantu banyak pemilik usaha dan karyawan muda. Semoga membuka wawasan tentang realita dunia kerja yang sesungguhnya. Semoga kita bisa membangun budaya kerja yang lebih matang dan sehat. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi.